Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Pasar Modal Syariah bersama kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai akad syirkah transaksi saham dalam indeks saham syariah atau JII dan ISSI. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri dengan Priscilia Novitasari dengan NIM belakang 009, yang kedua Muhammad Ikhwan dengan NIM 026, yang ketiga Ainatul Nabila dengan NIM 034, yang keempat Dinda Sekar Gunitiara dengan NIM belakang 036, dan yang terakhir Nurul Lailatus Saada dengan NIM belakang 045. Pengertian saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN Saham Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain. Yang pertama ada usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua ada usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga ada usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang terakhir usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. 3. Instrumen saham syariah. Instrumen saham syariah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen syariah, yaitu yang pertama, kaidah syariah untuk saham dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara publik. Yang ketiga, tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang kedua, kaidah syariah secara emiten dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal. Yang kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat lazim. Yang ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi dahar atau masyir. 3. Kaidah syariah untuk pasar primer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh pengusaha. Yang keempat, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dan waktu. 4. Kaidah syariah untuk pasar sekunder dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal. Yang kedua, tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Yang ketiga, tidak boleh memberi berdasarkan tren atau indeks. Yang keempat, tidak boleh menjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
Selanjutnya, berbagai jenis saham syariah yang terdaftar di berbagai indeks saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Daftar Efek Syariah atau DES. Perlu diketahui bahwa daftar berikut selalu mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh bisa dilihat indeks saham di Jakarta Islamic Index. Untuk yang pertama ada Pabrik Kertas Kiwi Kimia Tbk atau TKIM. Yang kedua Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Yang ketiga ada PP Persero Tbk atau PTPP. Yang keempat Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. Yang kelima ada Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Dan yang keenam ada United Tractors Tbk atau UMTR. Menurut Ferdiansyah, dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama. Slide berikutnya, dividen. Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan atau retained earnings yang besarnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Setiap pemegang saham berhak atas bagian laba yang dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi kepemilikannya jika perusahaan memperoleh keuntungan. Kebijakan dividen menjadi salah satu alasan bagi investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Pembagian dividen tersebut akan menjadikan seorang investor mengambil keputusan untuk mempertahankan atau menjual saham yang dimiliki. Persentase dari laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividend disebut dividend payout ratio. Selanjutnya, capital gain. Capital gain yaitu selisih antara harga saham pada periode ini dengan harga saham pada periode sebelumnya. Capital gain disebut juga sebagai capital aktual. Capital gain sangat tergantung dari harga saham instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus diperdagangkan di pasar. Dengan adanya perdagangan, maka akan timbul perubahan nilai suatu instrumen investasi yang memberikan capital gain. Informasi intelektual capital sangat dibutuhkan bagi investor dalam pertimbangan keputusan berinvestasi. Apalagi jika perusahaan tersebut mampu mengungkapkan informasi intelektual capital yang baik. Hal ini menyebabkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan ke depannya pun meningkat. Dengan begitu, permintaan saham atas perusahaan akan naik. Menurut Benjamin Graham menyatakan bahwa suatu investasi adalah kegiatan setelah melalui analisa yang mendalam dan menjamin keamanan dari pokok investasi dan pengembalian yang cukup. Investasi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah spekulasi. Spekulasi berbeda dengan investasi, meski memiliki kesamaan mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi, investor mengandalkan keberuntungan nasib atau game of chance dengan risiko yang besar. Spekulasi yang dilarang agama Islam adalah yang mengandalkan kondisi dan sikap gambling atau gharar. Dalam hal ini terdapat unsur ketidakpastian yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya, beberapa hal yang membedakan investor dengan spekulan, diantaranya untuk investor yang pertama, rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat. Kedua, mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Ketiga, mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang. Keempat, pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat. Dan yang terakhir, mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko. Sedangkan untuk spekulator, yang pertama, kadang-kadang tidak rasional dalam melakukan analisis dengan cermat, walaupun kadang-kadang manipulatif. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, mengharapkan pengembalian dalam jangka relatif pendek. Yang keempat, memanfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi. Dan yang terakhir, mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian.
Untuk selanjutnya yaitu tips untuk menghindari perilaku spekulasi. Yang pertama, rencanakan investasi Anda dengan cermat. Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk menunjang perencanaan itu. Dan buatlah perhitungan yang cermat sebelum memutuskan berinvestasi. Yang kedua, hindari terlalu optimis atau terlalu pesimis dalam membuat perhitungan rencana investasi. Yang ketiga, kuasai bidang investasi yang akan Anda masuki dan hindari spekulasi. Dan yang terakhir, carilah referensi untuk membandingkan dan mempertimbangkan apakah investasi itu menguntungkan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.